Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya dan juga malapetaka, sehingga kita bisa mendapatkan perlindungan yang sepenuhnya sesuai dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam keberkahan, salam kebahagiaan, dan juga salam persaudaraan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang manajemen hidup. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan definisi atau pengertian dari manajemen dan juga hidup. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah mengatur. Sedangkan secara istilah, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Atau disebut juga dengan POAC. Sedangkan yang dimaksud dengan hidup adalah sesuatu yang bergerak dan juga bekerja secara semestinya, yang mempunyai maksud yang terkandung di dalam kehidupan tersebut. Makna hidup tersebut adalah sesuatu yang mempunyai maksud di dalam kehidupan tersebut. Kalau misalkan kita gabungkan lagi tentang manajemen dan juga hidup, maka akan hidup mempunyai makna, yaitu manajemen hidup. Maksudnya di sini apa? Saya akan ulangi lagi bahwa yang namanya manajemen adalah proses perencanaan. Perencanaan tersebut jika kita hubungkan dengan kehidupan ini, bahwasanya setiap manusia dalam menjalani kehidupannya harus mempunyai perencanaan. Kenapa bisa demikian? Karena pentingnya perencanaan, kita bisa mencapai sesuatu apa yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan di masa depan. Sehingga kebutuhan terhadap perencanaan tersebut sangat penting di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi terarah dengan adanya perencanaan yang tersusun rapi yang telah dibuat oleh kita. Jika misalkan kita hubungkan dengan sesuatu ajaran Islam, yang namanya kehidupan di sini jika ditinjau dari ajaran Islam, yaitu ada dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan dunia, yang kedua adalah kehidupan akhirat. Kalau misalkan ada dua kehidupan di sini, bahwasanya ketika kita sudah menjalani kehidupan di dunia ini harus sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan nantinya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Itulah pentingnya kita dalam menjalankan kehidupan harus ada planning, harus ada perencanaan, dan perencanaan yang paling baik yaitu perencanaan sesuai dengan syariat Islam. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Setelah perencanaan tersebut, maka langkah yang selanjutnya yaitu
pengorganisasian. Pengorganisasian itu, jika saya jelaskan secara detail di sini, adalah membagi tugas dan juga pekerjaan dalam kehidupan kita. Jika ada sebuah perencanaan hidup, berarti itu sudah ada yang akan dilakukan. Maka sesuatu yang akan dilakukan tersebut ialah yang dimaksud dengan pengorganisasian. Sesuatu perencanaan hidup yang baik harus kita laksanakan. Maka suatu pekerjaan tersebut yang dilaksanakan itu adalah pengorganisasian. Salah satu contohnya misalkan kita membuat perencanaan untuk berbuat baik kepada sesama dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Maka ketika tersebut harus dilaksanakan, maka itu sudah termasuk kepada pengorganisasian. Setelah pengorganisasian yaitu pengarahan. Setiap kehidupan itu yang sudah kita rencanakan dan sudah kita laksanakan, maka pekerjaan tersebut harus diarahkan. Kenapa harus diarahkan? Agar supaya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana. Lurus dan tidak berbelok, menyimpang dari rencana. Itulah gunanya pengarahan. Kalau misalkan kita dalam menjalani kehidupan itu terdapat sesuatu hal yang menyeleweng dari hal-hal yang baik yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus butuh yang namanya pengarahan agar supaya pekerjaan kita, perbuatan kita terarah dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya fungsi dari pengarahan. Setelah pengarahan, maka manajemen yang selanjutnya yaitu pengendalian, atau dalam bahasa Inggrisnya ialah controlling. Gunanya pengendalian tersebut itu, jika misalkan ditinjau dari kehidupan kita, maka gunanya pengendalian yaitu supaya pekerjaan kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Salah satu contohnya tadi, kita berencana untuk berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain, maka ketika pelaksananya, ketika pengarahannya, itu semuanya harus dikendalikan. Itulah gunanya controlling. Agar supaya tujuan dan juga rencana yang sudah kita tetapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam menjalani kehidupan, intinya kita harus berhati-hati dan juga mengedepankan rasa saling menghormati dan menjaga tali silaturahim. Itu adalah kunci dari kita bisa bersaudara, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain.